Ya. Om bisa kencangkan dikit suaranya mungkin Om? Perjalanan motret saya pertama itu mulainya saya di tahun 2009. Saya moto sendiri ke sana kemari, jalan-jalan lah kemana sama teman-teman. Tapi foto nggak ada yang bagus. Saya dengar kabar apakah mau pilihannya dua lagi tuh, sekolah di Canon School atau di sekolah foto Capudipung. Dengar, udah lebih baik ke sekolah foto aja katanya. Sekolah foto ada di mana? Ada di Jalan Pudak nomor 2. Jalan Pudak di mana? Itu dekat-dekat Anggrek katanya. Ya. Akhirnya di akhir tahun saya datang ke Pudak nomor 2B kira-kira di akhir tahun lah. Saya mulai daftar dan saya ikut langsung ke kelas dasar aja karena memang sama sekali buta lah. Motret tapi nggak karuan. Kemudian ada beberapa kelas khusus juga di sekolah foto itu. Saya ikut di kelas glamor dan hitam putih. Kemudian saya mulai di ujian itu di tahun 2011. Nah, kemudian di CBI-nya itu di 2011 terus Star One. Ini yang mungkin yang siswa-siswa baru belum tahu sejarah Star One, nanti saya akan cerita juga Star One. Ya, kemudian di 2012 sampai 2017 itu Gold CBI. Kemudian di Salon Foto Indonesia itu mulai saya dari 2012 sampai 2018. Nah, di akhir 2018 saya ujian EPSI. Saya mulai ya. Nah, ini foto aseptik pertama saya. Nah, ini foto diambil dari belakang mobil Panthernya Pak Dadan, Om Dadan. Ini saya ngambil begitu lihat di Pangalengan ada seorang memakai motor sampai ke depan, sampai ke duduk di depan tangki. Itu sangat menarik. Sampai dia sendiri untuk ngerem mungkin saya nggak ngerti gimana dia ngeremnya atau apa. Akhirnya saya setelah duduk di bangku depan, saya mundur ke belakang. Ke belakang, di belakang itu Panther kan ada besar tuh. Ya. Walaupun kotor, saya jepret aja udah terus beberapa kali. Dia belok di Pangalengan ke Banjaran kan belok-belok tuh. Ya. Sampai dapat foto ini pas dihujanin pertama kali di bulan Maret itu. Aseptit pertama saya ini. Karena saya pikir ini ekspresi wajahnya sama bahwa dapat gitu. Jadi inilah foto pertama saya aseptit di CBI. Itu foto pecah telur ya Om ya, kalau bahasa anak-anak pecah telur. Kemudian hunting pertama itu di sekolah foto tahun 2011, mungkin Radit salah satu mentor saya buat model. Nah, ini saya masukin ujian bersamaan dengan Radit. Jadi waktu ujian pertama saya aseptit 2 Radit langsung. Jadi foto yang tadi, foto keduanya ini. Saya pikir yang menarik dari ini adalah mata. Jadi saya kasih dulu tatapan indah. Karena matanya begitu bulat, lihat tatapannya jadi isi. Inilah jadi foto kedua saya. Kemudian saya jalan-jalan lagi dengan teman-teman ke ujung genteng. Oh, ini yang itu ya? Nah, ini saya kasih judul newborn. Kenapa? Karena setelah menetas telur, dia disimpan di suatu ember. Embernya kebetulan warnanya hijau. Saya ambil aja cuma 3, dia saya ambil pasirnya, saya ujianin lagi, terus foto ketiga saya ini. Nah, ini foto makro pertama dan terakhir. Jadi nggak mau foto makro lagi Om? Mungkin karena perutnya posesif ya? Karena faktor U juga sama faktor perut sama faktor pinggang ini. Karena nggak kuat, saya hanya foto pertama dan terakhir saya. Setelah itu lensa makro saya jual karena saya nggak kuat foto makro. Ini juga aseptit. Iya,
Oke, teman-teman yang belum ngerti, yang belum tahu accepted ini ada bahasa kalau misalnya kita ujian di Facebook ada mangga lebat, ada silahkan masuk gitu ya Om. Maksudnya itu ya ke yang ujian ke sekolah foto ya Om. Gitu. Jadi accepted-nya ada bahasa itu gitu. Jadi Hamtik pertama itu saya ujianin lagi setelah modelnya masuk. Ini kan subuh-subuh kita berangkat dari jam 3 itu ke atas gunung, dingin-dingin angin. Ini buat beberapa foto yang saya masuk. Ini di daerah mana dong? Oh, Papandayan ya? Ini Papandayan masih di tempat yang hunting pertama itu. Ya. Beberapa foto nggak masuk karena itu buat apa, cuman pemandangan aja, tidak ada istilah. Saya pertama belum tahu. Kasih foreground, ternyata ada foregroundnya cuma hanya pohon gitu. Nah, pohon inilah yang jadi ini foreground, saya ikut ujianin lagi. Nah ini juga dapat pelajaran saya di sini untuk pakai filter yang namanya filter orange. Oke. Ini saya pakai, tapi ada beberapa kalau untuk yang tidak bagus itu sama aja tidak mempengaruhi dari hasilnya, malah kadang-kadang bisa jadi over. Ya, ini pelajaran juga di sini, dapat pelajaran, yaitu untuk memakai filter lebih baik pakai filter yang bagus sekalian gitu. Iya, dulu kan belum mengerti lah. Ini juga saya pertama kali belajar foto landscape mungkin di sini. Ini juga accepted. Kemudian berangkatlah saya ke Lombok dengan grup Top 40. Apa itu juga. Nah ini foto slow speed saya pertama, dan saya diajarin bagaimana cara memoto dengan menggunakan filter ND. Ini pelajaran baru lagi waktu saya belajar pertama. Ini kalau nggak salah Pak dikasih pinjam filter BW Pak siapa Pak yang di sana, yang kepala sekolah di Lombok dulu. Apa dia? Ferry. Pak Ferry ya, Pak Ferry. Ya. Pinjam ND 1000. Filter BW ini saya ingat pertama dipinjemin. Oh hasilnya bisa begini gitu ya. Ya waktu yang sama siswa juga ya, Mas? Masih sama Pak Iwan, Pak Deme, Riyad, sama Pak Habib. Ya, jadi teman-teman di sini yang belum tahu, di Sekolah Foto Cibudipeng itu kadang kita ada trip bareng gitu buat belajar bareng ya Om Malik ya. Ada misal kita mau trip kemana, kebetulan ini di Lombok kayak tadi foto sebelumnya Sekolah Foto Cibudipeng itu ada trip ke Gunung Papandayan. Itu 2 hari ya Om ya, kalau nggak salah di Papandayan ya Om ya. Kita 3 hari 2 malam ya, kita nginep ya. 3 hari 2 malam ya gitu. Ya saya lanjut ya. Ini kan foto pertama saya selfie di Lombok. Ini di depannya persis Batu Payung yang sekarang sudah tidak ada. Oh. Persis di depan. Yang tasnya Iko Palid. Itu sebelah sininya. Ini persis di depan. Mungkin Om Herman masih ingat. Aduh, kalau Om Herman hari ini Om Herman masih ingat jadi kayaknya. Iya. Oke, next. Nah, ini malamnya ada namanya Gendang Belik. Itu karena dulu ada pejabat di Lombok, dia khusus memanggil Gendang Belik untuk datang ke acara kita. Saya pikir ada yang menarik di situ adalah barong Lombok. Saya ambil pakai flash dengan background Gendang Belik di belakangnya. Saya ujianin dan masuk mangga lebet. Ini kalau Gendang Belik emang acara tertentu ya Om? Apa harus dipanggil acara tertentu? Cuman di sini itu dia dipanggil khusus untuk acara kita gitu loh. Oh, tapi memang ada acara rutinnya ada ya? Acara rutinnya ada. Ya. Oke, next-nya. Nah ini pagi-pagi. Ini di Gili Trawangan, masih di Lombok juga. Di depan dekat dermaga Gili Trawangan, ini sunsetnya, sunrise-nya sangat bagus sekali. Ada cerita lucu, ini ada beberapa teman yang dibangunin nggak telat, jadi nggak dapat sunrise-nya.
Jadi saya bikin ini itu jangan hanya ngambil sunrise-nya aja. Saya ambil framing di pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Makanya saya ambil framing pohon ini yang menjulur ke arah laut di pinggir pantai, tapi saya ambil framingnya pohon-pohon itu. Di pelajaran yang saya ambil di sana adalah saya buat framing yang diajarkan waktu kelas dasar itu. Nah, ini belum menggunakan filter. Oh, ini masih ori ya bahasanya, Om? Masih. Iya, ori. Ini nggak pakai filter. Oke, next. Selanjutnya adalah langit Lombok emang keren banget sih. Ya, Indonesia Timur emang paling bagus, Jit. Iya. Nah, ini beruntunglah teman-teman yang di Lombok itu. Ini saya 2011 juga saya pergi ke Sawarna. Saya dulu belum punya filter bagus, tapi saya akalin. Akalinnya dengan apa? Saya punya beberapa sepel dan punya ND-nya ND yang tidak ya ND-KW lah. Tapi saya punya akal bagaimana menyiasatinya. Saya punya beberapa CPL digabungin jadi 3 atau 4 untuk menurunkan stop. ND fader, Om? Ya, jadi saya pakai tele itu punya 70-200 dipasang 3 ring lah, 3 filter. Saya gabungin pakai tele, diambil lebih jauh. Saya dapatnya seperti ini. Oh, ini posisinya dari Om Alek jauh gitu? Jauh. Ini saya pakai tele. Jadi mengakalinya lagi itu karena tidak punya filter, saya akalinya seperti itu untuk menurunkan stop. Jadi prinsipnya udah tahu kenapa bisa begitu, bisa keluar kapas, kan turunin stopnya. Saya akalinya dengan itu, pasang CPL 2 sama ND4-nya 1 gitu. Untuk mengajar turun speednya, mungkin turun bisa 6 stop lah ini. Ini juga accepted. Ya. Kemudian masih di Lombok, ini di Pantai Segar, saya naik ke paling atas. Itu view-nya mungkin sekarang udah berubah mungkin sekarang. Sekarang yang 2014 di situ udah ada apa? Ada kayak semacam panggungnya. Jalannya udah beda ya waktu terakhir ke sana ya. Iya, berbeda, sangat berbeda. Ini kebetulan kita lagi nggak gersang, lagi masih ada rumput-rumputnya apa gitu. Ya, ini juga saya ujianin accepted juga. Sebenarnya ada spot bagus ke sebelah kiri sini, tapi waktu itu spot itu sudah di blacklist karena diambil sama orang-orang Lombok. Jadi spot itu nggak saya ambil tapi tidak boleh dihujanin karena sudah blacklist. Karena sudah terlalu banyak yang hujan di spot itu, yang ada jembatannya gitu. Ya, yang itu ya. Oke, next. Nah, ini juga di Lombok. Tadinya saya cuma melihat bahwa ada pattern di sebelah kiri, yaitu payung-payung untuk berjemur. Kemudian ada yang gantung di atas sebelah kanannya. Tapi di tengah sebelah kanan itu kosong gitu. Jadi saya simpen sepeda sebagai pengisi dalam satu frame itu. Jadi sepeda yang saya sewa itu saya majuin ke depan itu untuk mengisi dalam satu frame ini, tidak ada yang kosong gitu. Saya hujanin lagi dan masuk. Jadi menyiasatinya begitu. Kalau ada ruang yang kosong, kita akali dengan apa aja objek yang bisa narik. Biar diisi ya, Om ya? Biar diisi. Biar terisi. Tuh. Ya. Lombok emang bagus banget. Ya. Sapa sedikit Om, teman-teman Lombok mungkin Om. Ada gede hadir. Nah ini juga belum berubah di sebelah sananya ini. Ini mungkin resort pertama waktu kesananya belum seramai sekarang. Ini resort paling ujung nih dulu nih. Kesananya kita muter belum ada bangunan gitu tahun 2011.
Oke, next. Nah, nextnya ini saya pergi ke Pangandaran. Saya lihat ada orang Serisi ya? Pangandaran. Pangandaran. Foto dia ngasih hasil foto keliling. Dia fotografer keliling gitu. Yang langsung jadi itu ya? Orangnya itu dia kasih lihat hasil fotonya. Saya bilang menarik, saya langsung lihat ini. Ya, ini saya bikin BW-nya juga mungkin masih sederhana dulu. Saya coba ujianin dan ternyata masuk. Karena objek menariknya adalah si orang yang difoto itu ceweknya nggak ngelihat ya. Ceweknya nggak ngelihat. Si ceweknya nggak ngelihat. Karena mungkin ceweknya nggak tahu dia itu selingkuhannya atau apa kan saya nggak tahu. Ya, yang menarik adalah orang itu melihat hasil fotonya, itu yang jadi poin interestnya. Ekspresinya ya, ekspresinya juga. Oke, ini masih di Lombok, ada sebuah hotel. Ini hotelnya Hotel Novotel, itu dulu mungkin belum sebagus sekarang kali ya. Ini juga di hair sih sebenarnya Pak itu. Nah, pertama mungkin editannya belum bagus, saya edit ulang. Ini mungkin hasil revisi. Setelah diujarin masuk. Ini masih di Lombok jadi masuknya berapa biji ya? Banyak juga ya. Ini Novotel ya. Yang sekarang namanya Mandalika ya Om ya kalau nggak salah ya. Iya, ini masih di Pantai Segar juga dia. Oke, next-nya. Nah, ini di rumah Bosca di Pangalengan. Oh, Bosca. Iya, di Bosca. Ini beberapa kali saya bikin framing dari tempat garasi mobilnya itu untuk mendapatkan foto. Cuman karena lensanya bukan lensa bagus, terjadilah distorsi. Di sini saya dapat pelajaran cara membuat distorsi dari rumah tersebut, Dit. Karena ketika lensa kita dimiringkan, ada sesuatu yang tertarik dari gedung itu. Akhirnya distorsi. Di sini dapat pelajaran saya cara memperbaiki distorsi gedung. Di dasar saya dapat pelajaran di sini untuk meluruskan gedungnya gitu. Ini pelajaran juga jadi dasar. Ini bukan lensa bagus Om, bukan lensa bagus aja Manggala, apalagi lensa bagus ya. Intinya satu dari komposisinya kita buat sebaik mungkin. Nah itu kan ada tambahan ilmu yaitu memperbaiki distorsi yang ada di gedungnya gitu. Itu ilmu yang saya dapat. Pemahaman penggunaan lensa ya Om berarti ya. Iya, pemahaman penggunaan lensa. Ya kalau lensanya terbatas juga sangat susah kecuali di post processing. Ya. Oke, next. Nah, ini juga sama. Ini saya ambil dari pelajaran arsitektur juga. Oke. Saya ambil di 45 derajat. Sebenarnya kalau ada pohonnya, saya akan mengambil pohonnya untuk jadiin framing. Karena tidak ada, ini saya ngambil dari depan pagar. Ini di Jalan Jawa ya Om ya? Yang di Jalan Jawa pada kesehatan ya? Ya. Jadi pagi-pagi saya jalan-jalan pakai motor. Saya berhenti di depan itu, izin security, Pak, motor dari depan ini boleh? Boleh. Dapatlah ini, saya ambil 45 derajatnya. Gitu, diujanin, ya agak lebat juga gitu. Kemudian ke arsitektur lagi. Nah, ini juga PR juga nih, perbaikan distorsi dari di Kota Tua. Museum Fathahillah. Iya. Oke. Waktu itu pohon ini belum ditebang seperti sekarang, dulu masih ada pohon. Ya, ambil tengahnya itu framing di antara pohon itu gitu. Tapi yang terjadi adalah distorsi dari gedung tersebut. Di sini juga sama pelajaran yang tadi, memperbaiki distorsi di gedung itu gitu. Karena keterbatasan lensa juga lah, kembali lagi gitu. Ya. Walaupun saya pakai di 11-16 ya, ini udah pakai 11-16, tapi distorsi masih ada. Nah, ini asetit juga, mungkin asetit berapa ya, saya juga lupa. Nah, ini sama, masih di Kota Tua. Saya ambil
Bawahnya itu sepedanya dan gedungnya saya bikin framing. Ini juga Mangga Lebet. Nah ini saya bikin ada lagi. Jadi kreatif. Hal yang menarik adalah saya ambil patternnya sepeda tersebut. Warna-warna sepeda dan adanya transaksi di ujung untuk menyewa sepeda tersebut gitu. Ini foy-nya, kita foreground-nya saya bikin pattern dan foy-nya adalah transaksi tersebut. Dan Mangga Lebet. Agak street ya? Ya, street zaman dulu dia. Yang penting ada poinnya yang tertangkap itu transaksinya gitu. Dulu sih istilahnya berlangsung sekarangnya HI ya. HI betul. Ya. Nah ini saya jalan-jalan dengan Om Edico ke Jakarta, kemudian saya nyebrang dari HI ini Om ya? Hah? Bundaran HI ya? Indonesia dia ada penyeberangan di situ dulu mungkin belum ada busway ya dulu ya. Iya. Saya dari GI ada jembatan penyeberangan, mungkin dulu belum ada busway. Saya ambil di tengah jembatan penyeberangannya, saya ambil di tengah-tengah pas jembatan penyeberangan itu. Saya ambil di F22 karena saya mengambil star dari lampunya. Yang ke kiri itu warnanya merah, warna kan yang kiri itu adalah lampu belakang dari mobil yang lewat. Yang kanan ini lampu depannya ambil di centering aja. Oh, ini masuk ke salon foto ya Om? Enggak. Oh enggak. Dan asetip juga. Kemudian jalan-jalan lagi ke. Nah ini kita belajar model lagi di rumah teman kita di Jalan Setiabudi. Ini beberapa teman juga ikut. Ini poinnya adalah saya ambil mengukur si mataharinya. Mataharinya saya ambil dulu, diukur, dan untuk modelnya saya pakai flash. Jadi ukurannya dulu dan ininya si modelnya kena flash kita gitu. Kita ujian. Ini yang diajarin Bapak melawan matahari gitu ya? Ya, betul. Gitu ya. Ini aseptit model kedua saya dengan model yang sama. Teh Mutia Wangsa di Berata. Nah, ini juga sama. Saya ujian CBI semuanya satu orang yang sama. Dan ini saya bikin BW, saya ujian ini masuk juga gitu. Ini hanya di ujian back and web saja. Next-nya ini masih modelnya banyak ya Om ya. Apa? Modelnya banyak ya. Pas foto ini sebenarnya modelnya banyak ya. Cuman tertariknya sama Mutia ini ya Om ya. Enggak, cuma satu dit. Habis yang satunya kakaknya Arya namanya. Jadi nggak saya foto. Kakaknya si Arya aja. Kakaknya pacarnya itu. Teman model juga. Ya. Nah kemudian ini saya jalan-jalan ke sekitar cari arsitek juga. Ini di Bandung Net Center. Ya dulu masih ada pohon-pohon yang begitu nggak seperti sekarang gitu. Ini juga di hair karena apa dulu? Karena di gedungnya itu saya over. Di gedungnya ini over exposure. Akhirnya coba diedit ulang untuk turunin exposure yang di gedungnya. Nah, itu pelajaran juga harus mengukur mana yang over, mana yang enggak. Gitu. Jadi setelah di-resus ulang, diturunin itunya gedungnya. Jadi asetip juga. Ya ini sama dengan bikin komposisinya framing juga gitu. Jadi selalu saya gunakan komposisi. Kemudian, nah ini juga di Kota Tua, bisa gedung ini juga terjadi distorsinya parah karena keterbatasan lensa. Mungkin pengambilan sudut lensa juga harus diperhatikan agar memperbaiki distorsinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu parah gitu ya. Kecuali punya lensa khusus yang zero distorsi. Oke, next-nya adalah, nah ini saya baca-baca di buku kamera lah gitu, majalah kamera.
bagaimana cara memotret bintang. Salah satunya ini Star Trail. Saya coba bagaimana ngambilnya di kota Bandung semuanya polusi cahayanya sangat tinggi. Saya ambil di depan mobil saya dulu itu Panther yang warna biru. Saya ambil diagonal supaya dapat, ini percobaan beberapa kali sampai akhirnya keluar garis-garis ini kurang lebih saya ngambil 15 menit gitu. Ini 15 menit. Ini ini yang cerita bau gosong itu ya kamera ya. Iya, bau gosong emang enggak. Coba saking penasarannya saya gimana sih cara ngambil, gitu saya tahu, saya dapat teori, saya coba. Saya pergi langsung ke Dago, ini di Bukit Bintang bisa dekat. Ini saya coba karena bisa nggak sih, saya coba. Akhirnya bisa saya ngambil atasnya aja, karena kalau ngambil ke kota itu nggak mungkin karena ini polusi cahayanya sangat tinggi ke kotanya gitu. Banyak banget ya? Ya banyak banget. Akhirnya percobaan pertama dapat, dan saya bisa dapetin garis ini juga. Nyobainnya mungkin bisa hampir 20 sampai 30 frame nyobain. Karena dicoba pertama kan saya cuma 1 menit berapa menit gimana 15 ini rada panjang tuh si garisnya. Oke, next. Nah, ini juga ke Arjasari. Saya coba lagi. Nah, ini lebih karena suasananya di Arjasari itu gelap. Jadi akan keluar lebih melingkar. Kalau tadi kan mengarah ke satu arah aja. Kalau ini lebih ke porosnya, ada porosnya gitu. Saya ujian juga dia cari ini sampai begadang, misalnya udah Fahri siapa yang ikut lagi tuh. Ini juga accepted, kemudian ini waktu acara sekolah foto yang ke Arjasari itu Om ya? Iya betul, dari Sari. Oke. Nah, ini kemudian, ini manusia Anissa Pertiwi Abidin ya. Ini kalau buat saya proyek tuh ini. Ini yang paling kenceng komen Bu Kiki ini pasti ya Pak Ipung ya. Nah, ini sangat fenomenal, mungkin Abah mertua Radit juga sangat terkesan dengan ini. Saya ambil komposisinya di antara bunga ini kan ada patternnya, bunganya ada backgroundnya juga berwarna gitu. Dimusirkan modelnya sedikit, tadi ujianin ya alhamdulillah masuk. Oke, ada Anissa Abidin. Nah ini pertama saya bikin komposisi adalah si objek pertama yang saya ukur sebenarnya kayunya. Karena langitnya sangat bagus, saya ambil kayunya sebenarnya. Ini saya jadiin objeknya kayu. Kemudian ada bule lewat. Setelah bulenya lewat, saya jadiin objek juga. Saya di komposisi ini sepertiga bagian. Jadi pas. Jadi saya sebut pagi yang indah. Karena memang langit di Lombok sangat bagus sekali. Lombok nih. Nah. Jadi kapan kita ke Lombok lagi Om? Teman-teman Lombok udah pada nunggu kayaknya nih. Oh siap. Akhirnya setelah dapat pelajaran beberapa moto bintang, ini kita ini sama Om Aceng, Om Aji. Oh, ini, sama Aji. Bromo in the Night. Nah, kalau ini pelajaran juga dapat pelajaran di sini adalah untuk memoto bintang atau memoto Star Trail atau moto Milky Way, hindarilah terang bulan. Polusi cahaya. Bukan polusi cahaya, ini bulan. Kalau bulan lagi bulan terang, yang terjadi adalah over exposure-nya di sebelah kanan ini sangat mengganggu. Jadi kita hindari, ini saya geser ke arah kiri supaya menghindari over dari si bulannya itu gitu. Tapi tetap aja ya. Ini 2011-nya waktu 2011 promo ya. Radit juga.
Oke. Yang ketemu yang berlari, Dit. Ya, jadi ini foto ke 28 itu masuk terakhir. Oke. Ya, soalnya Ini pulang dari Bromo banyak yang masuk soalnya. Ya. Banyak banget yang masuk. Ini adalah foto terakhir. Untuk KBI, saya pergi tidak sama-sama. Itu dengan Om Joko, dengan Om Charles. Kita pergi ke atas puncak. Ini sangat berkesan juga adalah kita nyasar di mall. Oh, ini di gedung HI berarti, Om? Iya, HI. Itu ada di BCA. BCA kita bukan hunting sama kita, hunting bersama gitu. Kita cuma bertiga. Ke atas gedung ada teman Om Joko yang ngebangun restoran di atas gedung BCA itu, Menara BCA. Ya. Ke paling atas. Motonya juga sambil goyang-goyang karena anginnya kencang. Dapatlah seperti ini di foto terakhir saya untuk yang 29 foto. KBI ya. 29 foto. Tapi setelah 29 foto saya masih ada ujian lagi. Nah, yaitu untuk cadangan. Ini walaupun ini saya bikin cadangan juga. Satu ini foto yang di kuburan. Oh, model lagi. Mantap. Jadi untuk menggantikan model yang mana pilih salah satu nanti untuk cadangannya mungkin kan itu 3 semua modelnya sama, ini saya ganti satu ini gitu. Ini foto di kuburan di Jakarta Selatan, di kuburan ini, kuburan Belanda. Prasasti ya? Bukan? Prasasti ya, di Prasasti. Tahun Prasasti. Ya. Kemudian ini foto di Premi di Bromo. Ini Bromo juga. Gitu loh. Oke, untuk sesi pertama untuk CBI selesai. Mungkin ada pertanyaan nih. Nah, ini nanti belum ada ini. Jadi teman-teman di sini yang belum tahu, di Sekolah Foto Ciburu Ipung itu ada di habis kelas lanjutan itu ada ujian yang 29 foto tadi ya, hasilnya ya. Ya. Dengan kurasi biasanya di-upload di Facebook, di komen ada kalau tadi Om Malik pakai bahasa accepted, ada Pak Ipung biasanya pakai mangga lebat atau silahkan masuk. Gitu. Oke, silakan Om. Lanjutkan Om. Mungkin ini goal kali ya. Ya, setelah tahun 2011 atau 2012 itu semua hampir kita wisuda kebetulan saya jadi ketua award-nya di 2011 itu banyak yang lulus, mungkin bisa dibilang cuci gudang ya, Dit. Ya. Hampir 30 atau 40 orang lulusan. Setelah lulus ini kan kita belum tahu ada apa aja. Akhirnya Pak Ipung memutuskan untuk membuka ujian lanjutan setelah KBI, mungkin dulu belum ada istilah gold atau apa, dibuatlah Star One. Star One. Ya. Star One ini bermula mengacu Pak Ipung untuk kalau ada yang ingin mengikuti ke arah salon foto atau apa, acuannya adalah ke ujian Star One ini tadinya. Ya. Ya. Di Star One saya sempat ikut ujian di beberapa foto, mungkin hampir 11 gitu terakhir. Ya, udah banyak. Ujian pertama saya mungkin ini waktu saya ngantar anak saya ke TSM. Oh, di TSM ada semacam panggung yang lampunya sangat wah. Ya, saya ambil ke komposisi diagonal. Di mana backgroundnya lampu yang sangat bagus lah. Nah, ini masuk Star One pertama saya. Ya. Oke, next. Nah, ini juga masih di Bromo. Ini saya ambil karena tahu di fotonya. Itu menuju puncak Bromo, saya kasih judul. Itu ada yang gigit saya tuh di bawah, di belakang. Jadi saya ambil kenapa? Ini kemegahan Bromonya debu dari Bromonya itu kan sangat bagus. Ya. Saat sepertiga bagian gunungnya dan dikasih objek adalah orang yang berjalan menuju ke Bromo. Ya, itu teman-teman Om Malik semua ya.
Iya, saya sendiri nggak mau ke sana karena jauh. Lebih baik saya cari objek saja. Jadi saya ujiannya di Star One ke-2 dan aktif. Om, ada yang nanya dari Bunia Radini, Om Alek ini yang Bromo dari titik sebelah mana? Kayaknya bukan Tempat jalur biasa. titik parkirnya mobil Jeep. Oh, Jeepnya ya? Oke. Iya. Yang ada kuda, yang ada Indomie ya, Om? Iya, karena ke sana gitu ada dikasih fasilitas kuda ke sana atau jalan kaki. Jadi orang yang Jeep itu cuma hanya bisa berhenti di pembatas-pembatas itu, karena Jeep nggak boleh datang ke sana. Itu udah bagiannya kuda. Ya, itu yang sebelah kanan pura ya, Om ya, kalau nggak salah. Sebelah kanan pura, ya. Ya, bisa ambil dari situ, kebetulan si asapnya ini sedang tinggi. Jadi si gunungnya saya ambil sepertiga bagian dan dikasih objek orang yang berjalan menuju ke sana gitu. Oke. Keren. Ya, next-nya adalah ini saya hunting bertiga sama Om Iwan ke Gunung Tangkuban Perahu. Oke, keren. Ya, saya ambil ada. Nah, pada saat ini Om udah mulai gunain filter gitu nggak Om? Belum. Udah. Saya udah pakai filter masih resin tapi Oh, nggak apa-apa. Filternya. Jadi teman-teman di sini juga bisa tahu gitu. Ini saya pakai GND ini. Jadi bisa tahu pertimbangan Om Alek udah pakai filter sama belum. Kan tadi ada yang landscape Om Alek belum pakai filter gitu. Ya, ini udah pakai filter. Ini udah pakai filter. Oke. Saya pakai filternya cuma GND aja deh. GND 06 kalau nggak salah, yang soft. Tapi yang resin. Ini saya ambil langitnya sangat bagus. Ini sebenarnya harus ada izin khusus. Kita dikejar-kejar sama petugas perhutani mungkin dulu ya. Ini di sebelah mana, Om? Ini masjid, ada masjid di situ. Kita naik ke atas. Daerah mana? Tangkuban Perahu. Oh, di Tangkuban Perahu. parkiran ya? Iya. Parkiran tuh ada masjid, di atasnya tuh ada panggung. Iya. Semacam panggung lah. Kita naik ke atasnya, pagi-pagi sekali kira-kira. Ini saya dikejar-kejar petugas karena kita belum bayar tiket. Karena untuk ngambil ini nih harus kita kesana jam 6 udah sampai di atas. Pagi ya. Karena si gerbang buka jam 7 kalau nggak salah, jam 8 gitu ya. Iya, kalau kita mau ngambil landscape-nya gitu. Ini saya sebut set of Tangkuban Perahu karena saya tidak ngambil kawah atau apa aja. Jadi saya kasih dulu sisi lain dari Tangkuban Perahu. Saya kasih dulu itu. Side off. Saya ujiannya masuk gitu. Oke, ini hunting bersama. Mungkin dulu lagi viral-viralnya ya. Mungkin sekarang ada gedung rooftop yang hanya mungkin aksesnya masih langka di kalangan di fotografer Jakarta, Bandung, dan ini sangat tren. Ini saya ikutin ujian tapi waktu yang belum malam. Jadi saya masukin karena lingkungannya. Ini juga accepted di Star One. Ini saya ke Pangandaran lagi. Pagi-pagi sekali saya ambil di pantai timur. Ya, yang ada dermaga. Ya, dermaga. Saya ambil pas mataharinya sama ada water sport ya kalau nggak salah di sini ya. Iya, water sport untuk mungkin sekarang untuk apa sih permainan kayak banana boat atau daerah sini sekarang. Ya. Ini masih kayak di 2012 mungkin ya. Oke, next ini saya ada Night in Jakarta. Ini habis nonton workshop di Canon tuh, kantornya Canon. Kantornya Canon saya ambil pas maghrib. Ini di dalam gedung berarti Om? Di atas gedung, iya dekat gedung apa sih? Gedung apa sih? Canon tuh, DataScript. Oh, DataScript. Ya. Di daerah? Daerah kota sih itu dekat Kemayoran. Oh, oke. Kantor DataScript. Kemudian ini adalah foto
terselancar. Waktu itu kita habis mengantarkan salon foto ya. Pertama saya ngikut ke daerah Sunter ya. Sunter. Setelah ke Sunter kita mampir, kebetulan ada atlet yang sedang main. Ya mungkin ini habis berapa file ya, berapa giga nih kita foto di sini nih. Nah, mesin jahit semua berbunyi. Oke, untuk Star Wars mungkin sudah selesai. Ada pertanyaan? Itu ada beberapa tadi. Bu Linda sebel aku sama foto ini nggak diajak kan saya. Berapa kali rencana ke situ. Jadi teman-teman di Sunter itu waktu itu saya pergi sama Om Alex, sama Vimo ya kalau nggak salah, sama Yandi ya. Saya Vimo, Om Iwan, Yandi. Ya beberapa orang itu di Danau Sunter itu ada jam-jam tertentu dia ada apa? Latihan ya, latihan selancar. Latihan untuk ya. Ski air atlet, gitu. Atlet di sana. Jadi teman-teman yang mau foto di Sunter bisa. Itu keren. Dan itu tadi salah satu fotonya Om Alex. Oke, untuk gold pertama saya setelah itu ada beberapa permasalahan Star Wars akhirnya dibubarkan. Gantilah semua. Ganti sama gold. Semua hasil foto Star One itu dihapuskan, mulai dari nol lagi. Ya kita harus berbesar hati. Itu juga suatu pelajaran bagi kita untuk mendapat hasil apapun itu kita harus perjuangkan itu. Betul. Jadi jangan putus asa. Cuman kita ini ujian gua baru beberapa kali ditolak aja sudah sakit hati. Harusnya enggak. Justru itu pelajaran yang diberikan sama Pak Ipung itu bukan semakin banyak kita ujian, semakin banyak pelajaran yang kita dapatkan gitu. Ya, mungkin teman-teman juga yang ujian nggak masuk sudah aja ya biasanya gitu. Kenapa nggak bertanya kenapa nggak masuk kan jadi ada diskusi harusnya kan begitu gitu ya. Ditanya. Ya, harus didiskusikan lagi lah, ditanyakan kenapa nih foto saya nggak masuk. Itu sebenarnya ilmunya dapat dari sana. Ya. Nah ini foto gold BI saya ini adalah foto di Purwakarta waktu bupatinya itu Pak Dedi. Dia mulai mengembangkan budaya. Ini festival yang ada di jalanan. Oh iya. Ya. Yang malam-malam kita sudah. Nah ini waktu saya ikutkan ke salon foto gagal. Alasannya adalah bahwa dalam satu frame warna putih dominan itu tidak boleh lebih dari 25%. Mungkin kalau dilihat di sini putihnya dominan walaupun menarik. Jadi ini tidak bisa. Saya tanya alasan apa itu kenapa? Terus saya bisa gagal di salon foto nih. Itu putihnya terlalu dominan. Lebih dari 25%. Jadi tidak bisa masuk. Tapi terima di Gold CPI masuk. Tapi saya coba ke salon foto tidak berhasil. Masuk ya. Ya. Oke, nextnya adalah ini. Ini Curug Malela saya yang kedua. Saya ujianin. Tapi ini sebelum dibangun ya waktu nyerah. Belum dibangun. Saya ambil di sisi sebelah kiri. Ini untuk Gold CPI ini masuk juga, tapi di salon foto karena saya satu foto yang satunya lagi nanti accepted. Yang ini nggak saya ikutkan itu, tapi lulus di Gold CBI. Ya penuh perjuangan lah kalau mau ke sini, harus kuat mental. Jadi ada obrolan kalau belum ke Malela harus ke Malela, tapi ya, sudah ke Malela tidak mau ke Malela lagi. Ya. Iya. Ini memang sekarang menarik. Aksesnya nggak sesusah dulu sih Om ya sebenarnya. Tapi jalannya udah sampai tempat parkir bagus, tapi untuk ke bawahnya ya 2 kilo. Tangga lagi. Perlu perjuangan lah. Jadi saya 2013 kesana ini perjalanan saya kedua. Oh ini yang kedua Om. Yang kedua. Oke, nextnya adalah ini di
Semeti. Sekarang udah ada ojek naik turun, tapi tetap turun tangga juga sih. Ya kalau sarannya turun nih. Ya. Ini di Semeti. Di Semeti Lombok 2014. Ini Gocap BI juga. Ini pertama saya pakai filter Stingray-nya Om Herman. Nah, kan beda kan filternya. Jadi penggunaan filter itu emang nggak bohong. Memang. Ya detailnya sangat dapat, itunya birunya, aduh sangat menakjubkan lah birunya. Iya, filter emang. Tidak berbohong harga. Ini juga masuk di Gocap BI, kemudian setelah itu, nah ini adalah tahun 2011 sebenarnya saya pernah diskusi dengan Pak Ibu untuk ikut salon foto pertama. Tapi setelah dipilih-pilih, kamu belum layak untuk ikut salon foto, kamu belum mewakili untuk salon foto. Ya udah akhirnya 2011 saya nggak ikut. Nah ini salon foto saya pertama itu juga dipaksa oleh moderator kita Bapak Radit sama Om Iwan. Saya suruh minggir dari komputer saya, kamu minggir, saya yang cari fotonya. Itulah. Karena saya belum pede untuk ikut salon foto. Nah ini foto pertama saya dan accepted pertama saya di 2012. Ini accepted pertama ya, Bang? Accepted pertama di 2012. Yang ngirimnya sih banyak. Cuma accepted itu cuma satu, Pak. Tuh, nggak apa-apa. Ya. Kan prosesnya begitu. Kalau kata Pak itu kan prosesnya pelan. Ya. Ini sama seperti foto tadi, cuman yang malamnya. Ya. Tapi saran-saran teman-teman udah dibuat BW aja. Akhirnya bikin, dapatlah foto accepted pertama saya. Nah, kemudian di 2 tahun berikutnya, ini foto kita bikin, bukan konsep ya. Acara. Kita cari bagaimana kita bikin suatu foto yang bagus dengan beberapa orang saja. Kita mungkin ada di bawah 10 ya kita. Iwan, Adit. 10-an ya? 10-an. Ini kita cari tempat ke tempatnya Om Alton karena kita main api di mana yang bebas. Akhirnya kita di bawah 10 deh. Iya, di bawah 10 itu. Iya. Ya, ini di rooftopnya Lucky Swear, kita di atas. Kita bikin sendiri. Ya kita dapat beberapa dengan spot yang berbeda lah. Saya dapat yang ini, Radit dapat apa, ini Iwan dapat apa. Ini saya accepted kedua tahun 2013. Ini di Bandung kalau nggak salah ya, 2013 ya. Ya, di Bandung. Tuh. Di Lembang. Kemudian berikutnya ini cerita sedikit Om. Nah, saya itu dulu lagi ngerjain sama Radit beberapa foto yang ikut salon foto, kita berdua sangat sibuk sampai mabai Pak Ipungnya, itunya mejanya rusak gara-gara waktu tahun ini sama Radit Pak. Itu yang garis-garis ini di sini waktu ini Pak kejadiannya. Sampai saya salah memasang stiker di foto ini. Jadi fotonya harusnya begini, jadi terbalik. Ya ini kata Pak Ipung sangat orangnya ya karena kesalahan kita lah, karena kita ngerjain beberapa foto juga malam di Pudak. Tapi pemasangan namanya terbalik ya Om. Jadi pas penjuriannya jadi fotonya yang harusnya begini jadi terbalik yang hadap atas gitu. Ya betul. Itu buat pelajaran kita juga. Akhirnya accepted juga. Oke, nextnya tahun 2013 itu. Nah, waktu saya antar tadi salon foto pertama di 2012 kita kan dapat foto yang tadi. Ya, yang warna. Yang warna. Akhirnya ini saya putus untuk dibikin BW gitu, karena menarik. Jadi setelah nganter kita hunting ini saya ikutin di cetak monokrom dan dapat poin juga accepted. Gitu. Kemudian ini masih saya dapat tugas dari Dinas Pariwisata Mentawai
saya untuk moto di beberapa daerah. Oh, ini di Mentawai ya? Di Mentawai. Ini rumah Mentawai. Kebetulan si Kiri itu kita nginep di situ. Mungkin saya ada seminggu lah di sana. Untuk moto para wisatanya. Nah, ini di travel pertama saya masuk di sini. 2013. Oke, next-nya. Nah, ini. Kemudian tahun berikutnya, ini adalah foto kita dengan Lapio waktu itu zaman BB, waktu pas penjurian Pak Ipung kita masukin ke grup, dia berita, foto kamu masuk naik katanya. Naik kemana Pak? Udah, fotonya aseptit. Cerita lagi, foto kamu naik lagi ke tahap kedua apa kita kan nggak ngerti. Tahap kedua kita masih bareng-bareng di Pudak ya dengerin berita itu. Foto kamu naik lagi katanya. Dari AF naik lagi. Akhirnya sampai di terakhir di bronze medal kita dapat 3 poin di foto ini. Perunggu pertama ya sangat ya alhamdulillah gitu ya. Cerita sedikit dong, ini pengambilannya gimana Om? Kita waktu itu tahun 2000 berapa ya kita pergi ke acara Jogja. Yogyakarta sekatenan. Waktu sebelumnya kita kan pernah pergi juga ke Jogja, cuman kita nggak turun ke bawah setelah kita hunting bersama ini dengan sekolah foto juga. Kenapa nggak kita ke bawah aja, kita foto dari bawah. Pada takut, akhirnya beberapa orang sudah ada juga yang ini ngambilnya karena lensanya keterbatasan lensa, dia cuma ngambil setengahnya. Ini kebetulan saya ada pakai fisheye, jadi si atap atasnya itu dapat keambil gitu. Bulat banget ya. 2014 foto ini sambil tiduran. 2014. Kalau tidur kita nggak dapat lebar seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini di Dusun Bambu. Dusun Bambu. Acara Kopaba temanya adalah memotret model. Tapi Om Malek ngambil yang lain gitu ya. Saya orang-orang motret model, saya lihat ini adalah komposisinya. Saya naik ke restorannya. Bagus banget. Di situ ada perahu yang sangat nyusun dan melengkung. Saya ambil ke arah diagonal, bikin komposisinya. Perahunya belum ada tadi pertama, masih ada di depan semua. Saya tungguin perahunya sampai ke depan itu sampai ada di sepertiga bagian ini. Nah, jadi saya bikin komposisi dulu, saya tunggu sampai perahunya di tepat di sepertiga bagian kanan. Keren, enak banget melihat ini. Kemudian saya masukin saya masukin ke Gold dulu ini. Ke Gold KBI, masuk, saya ikutin ujian ke Salon Foto Indonesia di 2014 ya. Next-nya adalah, nah ini masih di Curug Malela. Saya ambil framing, orang mau diserba ngambil slow speed-nya aja. Ini saya ambil framing. Berarti Om nyebrang itu Om ya? Saya nyebrang dulu ke seberang sana, saya ambil di bawah pohon, saya rapetin ke bawah hampir dekat ke airnya, ya. Saya pakai spider, saya ambil itu, saya ambil framingnya. Ini saya tip di foto travel. Emang keren banget sih Malela. Ya oke, berikutnya ini percobaan fisheye saya sama. Ini saya tiduran. Ini di DISE di sebenarnya Intersalon ya, yang ngadain klub di Badung. Nah, ini open monokrom. Saya ambil. Nah makanya kalau ikut untuk salon foto dengan spot yang sama lebih baik jangan foto yang sama kita ikutkan karena akan mengurangi nilai kita sendiri. Jadi salah satu misalnya
dengan gedung sama, dengan pola yang sama, walaupun kita ngambil warna satunya black and white, tetap yang diambil hanya satu. Nah, itu pelajaran juga buat kita gitu. Oke. Walaupun ini accepted di BISP, kemudian di tahun 2005 itu ada BISP. Ini untuk travel juga saya masuk. Mungkin udah familiar ini ya foto. Sampiran. Fotonya Faipung di Sampiran. Oke. Nah ini juga saya ambil di Wayak. Karena saya ambil pakai pocket Nikon. Panasonic. Oke. Pocket, tapi di bawahnya itu ada saya ambil ke arah diagonal dengan ada objeknya si perahu. Ini masuk juga di BISP. Kemudian ini adalah foto di Cikondang. Oh ya, waktu itu sama teman-teman foto juga ya. Kita bikin acara sama teman-teman sekolah kita. Sebenarnya kita nggak setting, cuman anak ini suruh main dengan kebo aja, suruh mandi atau apa untuk apa gitu. Untuk bermain saya bikin BW. Berarti natural ya, yang ini ya? Natural, nggak disetting apa, disuruh bermain aja, nggak disuruh ngapain gitu. Dan tiap orang fotonya beda, nggak sama semua. Dari posisi pengambilan juga beda-beda waktu itu. Ya beda-beda. Ada yang dari kanan, dari kiri. Mungkin di acara ini banyak yang lulus KBI juga, gitu. Karena kita bikin sendiri. Next-nya adalah ini. Di tahun 2015 itu. Ini tempatnya kenal kayaknya. Ini sekarang namanya Taman Foto dekat Pudak. Dulu zaman itu kita lebih suka strobisannya. Iya. Teman-teman kumpul strobis di mana gitu. Kebetulan ada kategori fashion yang mungkin untuk masih banyak pertanyaan, fashion itu yang seperti apa sih? Banyak yang salah persepsi. Ada yang kayak catwalk atau yang macam. Jadi saya lebih banyak masuk catwalk. Yang ini justru yang masuk. Jadi banyak informasinya kurang jelas. Jadi kebetulan ini masuk yang strobis. Oke, next. Nah, ini di tebing keraton. Nah, kenapa tersenyum, Din? Enggak apa-apa. Bagus tempatnya, Om. Jadi diambil jam berapa, Om? Kita berangkat jam 5. Ada teman saya suruh ngikut, nggak mau pulang. Saya ngantuk katanya. Akhirnya saya pergi sendiri dengan ngantuknya juga. Kebetulan begitu datang ke sana, saya naik motor, itu awan sebagus-bagusnya, benar begitu di atas awan. Bawah ya. Sangat. Kemudian saya ambil tunggu cahaya pas mataharinya masih mulai keluar menyoroti. Mungkin beda dengan tebing keraton sekarang ya. Udah ada pagar, ada tangga atau apa ya. Ini terbuka, jadi cahaya mataharinya masuk ke batu yang di ujung sana gitu. Itu kayak ambil. Saya tungguin sampai mataharinya menyoroti batu yang di sana gitu. Jadi waktu cobaan awannya aja saya belum ngambil. Keren banget warnanya. Jadi begitu masuk awannya baru, mataharinya baru saya ambil gitu. Nah pas di sini Om, pakai filter nggak? Pakai filter? Kenapa? Pakai filter nggak pakai. Masih aslinya begitu ya? Iya. Keren. Oke, next. Nah ini saya bilang tadi 2015 itu kan ikut ke BISP. Kemudian di 2016 saya ikutin di cetak warna. Saya belum mengerti dengan spot yang sama bisa diikutkan ke dalam. Ternyata poinnya harus diambil salah satu, yang satunya dicoret. Oh gitu. Jadi nanti waktu kita pengajuan gelar untuk spot yang sama, makanya kita harus hati-hati untuk mengikuti lomba
Jangan mentang-mentang bisa kita punya foto bagus di burungnya aksinya bagus, tapi walaupun di aset yang diambil cuma satu gitu. Oke. Jadi harus dikorbankan satu, antara ini atau itu harus dihapus satu gitu. Itu pelajaran juga buat kita. Berarti kita lebih baik masukin kategori yang lain maksudnya, atau kategori foto yang lain gitu ya. Foto-foto lain. Spot yang sama. Ya, bukan di tempat yang sama dan foto yang sama ya. Iya. Ya kan ada misalnya, oh di foto ini saya bagus semua nih. Diikutin walaupun dia masuk, nanti diambilnya cuma satu. Oh. Oke, next. Nah, ini saya ambil waktu Pak Ipung dapat penghargaan pameran di Grand Indonesia. Oh, itu ya, yang waktu lelang. Asmat ya? Asmat ya. Ya, itu. Saya ambil sebenarnya fotonya terbalik nih. Tapi saya balikin supaya terlihat seperti lorong. Oh. Foto aslinya mah terbalik begitu. Berdiri ya? Berdiri. Ya. Ini sebenarnya kita foto di pinggir kaca itu loh. Ya. Kaca di pinggir itu ya. Saya ambil karena ini lensanya kan nggak lebar. Kita kan takut dikejar-kejar security juga. Di daerah situ aja tempat pameran kita foto gitu. Di Grand Indonesia. Tapi saya balikin supaya terlihat seperti lorong. Ya waktu itu Pak Ipung launching buku Asmat ya. Ya, launching buku Asmat. Asmat sama lelang foto yang jadi foto termahal, foto Pak Ipung jadi foto termahal. Iya, betul di itu. Nah, Pak Ipung presentasi, kita mau motret gitu. Oke, next-nya. Nah, 2016. Nah, kita kan masih senang-senang sepeda. Itu ada sahabat saya itu, namanya Iwan Sulaiman. Tempatnya lukisan menarik, ini menarik, apa yang terima kasih Om Iwan. Pas banget ya? Pas banget. Ini street pertama saya juga masuk salon foto. Oh, ini. Ya, karena kategori street baru mulai di 2016 ini. Oke, next-nya adalah tahun 2017. Ini di kilometer berapa? 88 kilometer 88. Ya. Setelah saya sholat zuhur, itu saya lihat mataharinya masuk dari kubah belakangnya, menyinari ke imam. Itu imamnya. Setelah imam selesai berdoa, langsung foto. Saya langsung ambil kamera, ambil sebelah kanan, saya ambil arah segitiga, kayaknya masuk karena kayaknya bagus. Mungkin beberapa foto tadi aku lihat ada beberapa komposisi, terus ornamen. Itu pertimbangan buat ngambil gambar itu apa sih sebenarnya? Kalau saya lihat komposisi dulu, Dit. Oke. Setelah komposisi terbentuk, ada objek apa sih di komposisi itu? Mengisi, karena saya pernah ujian sama Pak Ipung dikasih komen sepi. Oke. Ini sepi di mana Pak sepinya? Kamu cuma foto aja, ada objek tapi tidak ada sesuatu yang menarik. Oh, diskusi sama Pak Ipungnya begitu ya? Di komposisi sudah terbentuk, oke. Bentuk kontrolnya ada, objeknya ada. Tapi ada segala sesuatu yang lebih menarik dari FOI gitu. Oke. Ya, nah, fokusnya ada nggak yang lebih gitu. Nah, ini kan saya bikin komposisi dulu. Oke. Ibaratnya panggungnya dulu lah dalam satu frame. Saya lihat dalam satu frame apa sih yang terbentuk. Nah, ini udah berbentuk segitiga. Ada, tapi kan kalau cuma nggak ada orangnya kan cuma segitiga aja, Dit. Berarti harus terbiasa ya Om kayak gitu ya Om ya? Terbiasa. Jadi setelah ini udah jadi terbentuk, ada lagi objek pas di yang berdoa, kebetulan pas berdoa. Jadi saya selalu bikin komposisi dulu. Setelah itu terbentuk dalam satu frame, objeknya apa sih yang dalam satu frame ini gitu. Oke. Jadi saya tambah, selalu pasti saya pikirin gitu, ada objek yang lebih menarik lagi ada setelah komposisi terjadi dalam satu frame. Ya. Ya, biasanya begitu. Oke, next ini di monokromnya save it. Kemudian ini yang menarik adalah saya jalan-jalan ke Soho, Jembatan Soho, Jakarta.
saya sambil mau lihat jembatan itu dari nyebrang sampai ke ujung sana. Ternyata di tengah itu ada semacam kaca. Oke. Kaca yang menembus ke bawah. Setelah saya lihat, saya buat komposisinya bulat itu udah terbentuk, gedung-gedungnya itu memantul di kacanya tersebut. Oke. Saya ambil aja dari pantulan. Setelah dibalik pantulan ini, gedung-gedung itu dibalik. Ya. balik. Ya. Jadi dibalik udah terbentuk. Komposisinya bulat itu dulu, jadi saya pasang di frame saya itu berbentuk si bulatan itu sebenarnya elips ya. Saya ambil lebarnya sampai karena yang menarik itu adalah gedung-gedung yang bersusun itu loh. Oke. Ya, makanya kan ada di atas itu ada ini nih. Ini kan ada kayak kaca. Ada tipis ya, pantulan kaca. Pantulan-pantulan di bawah atau apa. Iya. Jadi ini pantulan cahaya dari bawah. Ada kaca yang menembus ke gedung apartemen di depannya itu loh. Kreatif banget, benar. Jadi memang harus ngambil sesuatu ide yang berbeda lah kalau untuk salon foto. Ya. Ini jembatan Soho. Oke, nextnya adalah ini di Hotel Mercury Kerawang. Emang tangganya gitu ya? Tangganya memang seperti keong gitu. Jadi hotel dari lantai atas ke bawah, kenapa? Dari lantai atas ke bawah itu udah ada 1, 2, sampai 3 lantai itu berbentuk gini. Saya ambil aja ini, betul saya ngambilnya pakai raw. Lensanya mungkin pisai kali ya. Pisai. Iya. Teman saya. Saya ambil bentuk seperti keong. Dibuat kayak beberapa tadi kan komposisi itu buat ngelatihnya gimana sih Om? Biar peka gitu kan tadi mungkin kalau aku sih ngerasanya kayak tadi yang sholat ya foto sebelumnya segitiga gitu. Itu kan harus terlatih gitu. Itu ngelatihnya gimana Om? Jadi kalau buat komposisi gitu. Latihannya kalau saya latihan tiap hari membuat komposisi di tempat manapun, komposisi dulu yang kita buat gitu. Oke. Latihan itu selalu bikin di sekitar kita aja, nggak usah jauh-jauh lah. Oh, sekitar kita ini satu menghayal aja, di sini komposisinya ini framing, ini komposisinya apa diagonal. Oke. Latihannya saya langsung bikin begitu, makanya Pak Isa pernah ngomong, komposisinya diagonal terus gitu. Itu memang buat latihan gitu loh. Oke. Berarti memang harus hampir tiap hari ya latihannya ya? Iya, memang harus latihan terus. Nah, setelah latihan nanti tinggal nunggu objek. Setelah bikin komposisi, ini ada objeknya. Kita tambahin objeknya gitu loh. Tapi dilatihnya saya begitu terus. Selalu membuat komposisi dulu dalam satu frame. Iya. Gitu kira-kira. Oke. Nah ini juga jalan-jalan ke mall. Saya lihat ada yang menarik adalah ini waktu Imlek. Imlek itu di belakangnya itu ada patung-patung sebenarnya. Ini hiasan bunga. Ini hiasan bunga. Ini ada patung-patung. Ini di Senayan City. Kebetulan di bawahnya ini ada yang menarik adalah saya kasih konsep trio adalah ini bermain musik di tengah mall. Karena itu yang dua patung. Kenapa, Dit? Patung yang 2 itu. Patung. Ini 3, 1, 2, 3, 4 itu patung. 1, 2, 3, 4 ini patung. Ini bunga-bunga yang dirancang sangat bagus. Yang ini manusia yang sedang main biola. Berarti emang hampir di semua tempat ya Om Malik ya, moto ya, di mall, di ini. Kalau ada yang menarik dan bagus, ya, benar-benar gitu loh. Ini harus standby. Ini juga kan saya ambil pakai handphone. Xiaomi. Tapi karena bagus,
Apalagi saya nggak bawa kamera gitu kan, cobain pakai handphone ya. aja. Minimal punya koleksi pada diri buat kita lah. Ya, berarti kita bisa ngelatih nggak mesti pakai kamera ya, Om, di handphone Habis juga pakai bisa ya kamera, latih. harus pakai handphone, pakai pocket, pakai apa juga bisa. Sekarang kan Tapi semua handphone udah ada kamera. pesan fotonya itu tersampaikan gitu loh. Isi konten dalam satu frame-nya itu tersampaikan. Gitu. Ya. Ya. Kemudian, nah ini saya lagi tuh mau kerja. Kebetulan ini gedung apa namanya? Bandung Creative Hub. Bandung Creative Hub ini baru mau diresmikan. Saya sudah jalan, sudah melewati rel. Saya pertama lihat ini, aduh saya mau kerja. Di dalam mobil itu saya nyetir, kepikiran terus otak saya. Itu mungkin besok nggak ada, itu mungkin besok nggak ada si kerengnya ini. Ya, kerengnya ini mungkin besok lagi ya. Ada. Ya, saya di depan apa? Setelah lewat Gatsu itu ada belokan. Dekat rumah Budina dulu saya belokin, saya balik arah, saya kembali lagi ke sini. Saya ambil beberapa yang menarik, bikin komposisi diagonalnya, saya ambil komposisi diagonal, dengan orang yang ngambil, itu saya mengambil stiker nih, ini kan masih ada stiker nih. Oh, lagi nyopot. Stikernya diambil. Karena gedung baru ya Om ya waktu itu ya? Karena gedung baru. Ya. Benar, setelah besok saya kembali, kereng ini sudah nggak ada di. Berarti jadi momennya memang nggak bisa datang 2 kali gitu loh, makanya saya balik lagi. Kemudian ini kebetulan 2000 sudah resign bekerja, berangkat ke Cina. Ini dikasih waktu cuma sejam sama Pak Ipung juga, sama waktu kita sama-sama di jalan di suatu jalan untuk nyetrit, tapi kita nggak punya waktu. Waktunya mungkin sebentar lah. Karena kebetulan ada anak kecil, ini ada patung di pinggir jalan, tapi yang menarik adalah satu anak itu memakai kacamata dan megang kacamata dan seperti terhanyut melihat ke patungnya tersebut. Makanya saya bilang kasih bergabung. Dan ini juga accepted di kategori street. Ini juga ini pertamanya tuh saya lihat kakek-kakek duduk nggak bisa berubah. Saya lihat ada patung tangan di balik. Pertama datang dari sebelah sana, dari sebelah kiri sini saya lihat ini kemudian ada patung yang menjulur tangannya. Saya balik ke belakang patung, saya buat seperti gitu ya, di tangan tersebut gitu. Ya, yang nahan si kakek-kakek itu duduk ya. Dia gitu loh. Ya, tadi nggak pernah beranjak tuh hampir setengah jam atau 1 jam duduk di situ terus. Oh. Jadi saya asupin ke kategori street. Ini di Cina, di Beijing. Oke, next. Nah ini 2018 itu ini sebenarnya fotonya foto lama ya. Makanya yang saya bilang jangan frustasi dengan foto yang ditolak. Ini sebenarnya sudah beberapa kali ditolak. Sekali ditolak lah di salon foto, tapi saya penasaran. Kebetulan ada intersalon, temanya tema apa sih? Saya masukin lagi dengan fotonya saya balikin. Bukan foto yang pertama, saya putar fotonya. Ya, diambil bayangannya ya. Saya ambil bayangannya sebagai point of interest-nya gitu. Keren banget ini. Jadi tadinya pertama waktu saya ikutin pertama bukan begini, fotonya dibalik. Setelah di 2018 ini di ISPA yang ngadain, saya ikutin fotonya saya balik. Malah masuk ya. Jadi editannya juga saya rubah. Oke. Jadi accepted juga. Gitu. Kemudian di intersalon berikutnya ini dapat kategori bronze medal juga, perunggu juga. Cuman karena intersalon, jadi poinnya cuma 2, tidak seperti yang salon foto Indonesia. Itu memang hujan ya, Pak? Kenapa? Yang tadi memang hujan ya?
Ini hujan, jadi saya ngantar anak saya bermain sepatu roda di Taman Mini. Waktu anak saya bermain sepatu roda di Taman istri saya mah jalan-jalan aja cari foto gitu. Oh, oke. Setelah saya foto-foto di tengah jalan itu hujan besar, tapi dia tetap bermain gitu. Ya. Tidak menyetop, kegiatannya masih tetap nanggung. Jadi saya foto lah dalam keadaan hujan. Oke, next. Nah ini cerita saya foto dengan Pak Ipung di Wonosobo di Dieng. Oke. Ketika itu ada dengan komunitas HPPW foto model di Candi Arjuna. Ya. Tapi setelah sampai Candi Arjuna, Pak Ipung motret model, saya lihat ada seorang petani, bukan petani, ibu-ibu yang memandikan kudanya. Jadi saya sebelum ke tempat Pak Ipung, saya belok dulu ke sini. Karena memandinya disiram atau apa, sangat bagus, sangat menarik lah. Akhirnya saya foto ini dulu, setelah ini foto memandikan selesai, saya baru ke tempat Pak Ipung gitu. Karena ada objek yang menarik gitu. Jadi pas banget ya si bapak-bapak apa ibu-ibu itu? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Ibu-ibu pas ngelempar airnya pas banget. Ini 2018. Nah ini foto terakhir untuk dapat bintang 1. Ini tahun 2018 itu terakhir. Nah ini foto. Ini di mana Om? Ini di Guangzhou. Cina. Kita di jembatan itu kita pakai ND, udah pakai filter ini. Pakai ND, pakai GND, fotonya di jembatan maghrib. Ini sungai ini sungai. Oh, bawahnya itu maghrib ya? Sungai ya? Sungai. Mungkin yang grup lain fotonya di atas menara. Kalau kita dapat kebagian, Pak Ipung sama Pak Aditya Chin dapatnya di jembatan ini. Oh. Di grup kita beda. Saya dapatnya di bawah. Dipisah gitu ya waktu sana ya? Bisa. Benar, bagus. Keren banget ini. Masuk di foto travel ini. Ini foto ke 31 mungkin saya yang masuk. Oh, buat 1 star itu. Untuk 1 star. Nah. Jadi ini foto penutup di bintang 1. Oke, ini setelah itu. Nah ini di GPA Intersalon di 2018 juga. Tapi setelah itu selesai, ini ada lagi. Nah ini juga 2 kali saya ikutin. Ini yang pertama kali gagal Om. Waktu pertama kali di 2000 itu gagal. Tapi kan saya penasaran. Ya. Saya lihat komposisinya ini bagus. Tapi saya tidak setting gitu loh. Dari permainan leading line-nya saya tidak nyeting, kebetulan anak ini foto sama bapaknya ini di situ, kebetulan ada di Taman Mini. Di salah satu gedung gedung yang model masa depan gitu lah, apa sih? Di Taman Mini ya lokasinya ya. Taman Mini. Ya. Ini sangat bagus, kebetulan dia lagi motret, saya lagi ngambil komposisi garisnya sebenarnya. Komposisinya saya pertama ngambil si tangganya ini loh, untuk nanti kalau di BW bagus ini. Yeah. Tiba-tiba orang itu datang nyamperin untuk difoto gitu loh, bukan disetting sama saya gitu. memang bapaknya foto itu ya? Iya, karena pertama ditolak saya penasaran. Nah, ini saya bilang foto bagus, jadi saya ikutin lagi gitu. Karena berbeda juri ya masuk. Iya. Oke, berikutnya adalah ini di Cina. Ini ada sebenarnya gedung tempat wisata ini di Window of the World ya. Warna-warni karena ini sebenarnya sebelah kiri masih ada lagi urutannya. Saya croppingnya segini aja sampai ada objek. Nah ini komposisinya begitu potong nih, sampai ada yang
memakai payung. Jadi kayak kebetulan di ditunggu belakang berarti. gedungnya itu kan ada gedung, di framingnya juga. Jadi kasih judul, saya mah minta tolong Pak Ipung, karena jago memberi judul di dunia baru. Iya, pas banget ya. Iya, karena kebetulan di belakang sana kan ada gedung. Iya, itu emang ditunggu berarti Om yang pakai payung itu Om. Apa Tapi pas saya aja? bikin framing itu dulu, di framing si orangnya belum ada. Oh, jadi Saya nunggu bayang sampai ada ini orang yang dulu datang gitu lagi. ya? Ya, makanya saya bilang ngisi itu. Udah ngebayang ini dulu baru si orangnya ditunggu. Ya, jadi saya buat dulu ini, kotak ini, komposisinya udah enak, ada bulatan. Orang ini tadi belum ada. Saya tungguin sampai orang ini lewat gitu. Oke, kebetulan next. Nah, ini pergi ke daerah Gresik. Ini kategori street. Ini sangat menarik. Yang saya menarik adalah Sabtu. Ada anak kecil itu bermain di perahu. Objek yang menarik pertama adalah lukisan ini. Lukisan nih. Nah, sebenarnya anak kecil ini tidak peduli dengan lukisan ini. Dia hanya peduli kemana yang nyangkut di jendela gitu loh. Iya, pas banget ya. Jadi pas dia turun, anak itu teriak, saya potret gitu loh. Karena dia mainnya muter-muter di situ aja bolak-balik gitu. Oke, next tahun 2008. Nah ini di mana coba? Di Pasar Baru. Hah? Pasar Baru. Pasar Baru. Oh. Di gang. Di gang. Pasar Baru ya? Iya. Orang itu berjualan apa? Kayak barang kayak cimol mungkin ya. Ya. Cimol kayak jas apa kayak gitu baru juga. Tapi dia juga punya sampingan merangkai bunga gitu. Itu dijajarin, dia punya tugas merangkai bunga. Di sini kebetulan saya ada foto dia sedang merangkai bunga. Saya ada di balik kacanya itu, di belakang kacanya. Gitu loh. Iya. Saya tungguin sampai dia ngelihat, kayak seperti ngelihat ke apa? Ke jaketnya. Sampai pas jaketnya saya potret gitu. Jadi kesannya dia hanya berangan-angan lihat si jaketnya, padahal punya barang dia sendiri gitu. Jadi pas banget ya Om timingnya. Ditungguin. Ada kaca pula. Iya. Itu di 2019, kemudian di 2019 ini Water Shuttercock. Ini motor. Nah ini cerita sedikit Om, proses kreatifnya gimana Om? Kreatifnya tadinya ada foto apa namanya, truk di. Oh ini high speed ya? Hah? Yang high speed ya, splash ya? High speed ya, mungkin barang Semarang juga fotonya. Oh iya. Cuman karena kebetulan berbentuk seperti kok, ubahlah di utak-utik. Jadi kepikirannya ke sana ya? Ya, karena bentuknya seperti kok, ini itunya akhirnya diubah seperti ke sana. Jadi masukan juga Om. Ya. Gituin. Oke. Ini waktu survei kita ke kota Jakarta. Sebetulnya saya bicara ke Ibu Meni, ke Ibu. Ada foto menarik di depan gedung itu. Apa sih? Dekat hotel kita lah. Kebetulan sedang diperbaiki. Saya lihat ada warna-warni yang sangat bagus. Kebetulan ada orang yang bekerjanya. Yang bekerja itu semuanya terbuka. Ini kan sebenarnya tertutup. Ini kebetulan lagi diperbaiki. Orang yang bekerjanya ini kan ada terlihat itu. Saya lihat warna merah, warna hijau, warna kaca, warna kuning ada di. Saya ambil aja satu bagian ini. Dengan resiko kita memperbaiki, ya meluruskan apa gitu, memposisikan lagi itunya supaya frame-nya lurus gitu. Tapi idenya pertama adalah warna-warni di gedungnya ini, dan ada
objeknya ya. kerja. Jadi satu frame pertama saya lihat, waktu ini ya, waktu survei award Jakarta ya. Saya sama Pak Ipung, kemudian ketemu Bu Meni ini di Jakarta. Ya. Nah ini di 2020 terakhir kemarin di Idar, di kategori budaya. Ini foto lama sebenarnya, mungkin Radit juga ngikut. Ya. Ini foto budaya di Garut yang nggak pernah saya ikutin. Kebetulan ada kategori budaya. Ini sangat sulit moto di sini karena awannya mendung apa gitu. Kebetulan ada yang bagus. Kebetulan ada kategori budaya juga. Saya lihat komposisi yang lebih bagus ini gitu. Kebetulan ada penonton di bawahnya ini. Ada saya ambil sepertiga, objeknya saya ambil ditaruh di atas sini gitu. Kan ada yang miring, ada yang apa itu, yang kemudian yang pas yang ambil yang di sini gitu. Di satu sudut budaya di Tidar itu yang bukan desa itu ya, desa wisata ya. Ya di desa wisata dekat Sambiren. Ya. Fotonya yang udah lama sebenarnya. Ya bareng ini. Ya, nah ini juga dulunya pernah gagal juga di kategori cetak warna. Kebetulan ada kategori ini saya edit ulang dari yang dulu salon foto. Saya bikin ini di daerah mana Om? Oh Sorong. Di Sorong di Papua. Ini pakai ND64 punyanya Om Herman juga, BW. Jadi saya ikutin lagi dengan kategori landscape, karena dulu kan saya cetak warna. Ya. Atau travel tidak masuk, saya coba lagi di kategori landscape. Okay. Gitu. Jadi jangan putus asa kalau foto kita ditolak, Dit. Iya, bisa kita masukin lagi ya. Iya. Oke, ini saya hunting beberapa kali ke masjid ini. Kebetulan ini saya nganter Pak Dom sama Pak Radit ke masjid ini. Oh, Masjid Al-Jabar. Nah, kebetulan saya pakai motor, saya datang duluan. Saya ngambil di dekat sawahnya sebelum ke danaunya gitu. Jadi saya ambil refleksi dari sawahnya. Kebetulan masih pagi, ada juga belum datang, mungkin ada perjalanan. Ini yang saya dapat. Di refleksinya ya. Tapi saya masuk kategori landscape, bukan kategori refleksi ya. Ya. Mau masuk ya Om. Ya, kemudian ini sebenarnya foto lama. Foto di 2000 di Kemilau Nusantara yang ada di Gasibu sebenarnya. Oh, iya. Kemilau Nusantara masih zaman Pak Aher. Jadi dulu kan panggungnya sempat masuk tuh. Jadi atraksinya di dalam gedung Gasibu. Nah, ini di dalam gedung Gasibu. Itu emang digigit bener kan Om? Gigit beneran. Ada beberapa foto sampai berdarah, tapi kan saya nggak mau kasih lihat ini pas. Iya, betul. Ini pas banget. Karena kategorinya momen, saya masukin kategori momen aja gitu. Oh. Sebenarnya aslinya berdarah di idenya. Tapi idenya lempang-lempang aja ya. Pawang. Iya, dia pawang ya, santai-santai aja kali. Gitu, di kategori momen. Ini juga. Ini masih satu seri yang tadi ya? Seri yang tadi masih sama. Lumping ya? Oh, oke. Masih udah lumping. Cuma setelah akhir dari panggungnya itu adalah ini. Cuma sebenarnya ada di sebelah kiri ini pakai api, karena hujan apinya mati. Oh. Ini nih. Oh, jadinya begitu harusnya. Ya, jadinya begitu. Ya, hujan gede nih hujannya kayaknya. Ya, kategori momen. Nah, ini kategori refleksi. Ini kebetulan saya pergi huntingnya. Kreatif banget ini.
ada refleksi di bawah Monumen Perjuangan. Yang terlihat di saya adalah satu, di bawah itu ada sesuatu yang menarik adalah orang yang berbaju merah dan di bawah Garuda Pancasila. Iya, pas banget itu. Saya ambil dari refleksinya gitu. Jadi di bawah Garudaku ini masuk kategori refleksi. Kemudian saya hunting lagi sendiri. Nah ini masih di monumen ya Om. Tapi di hari yang berbeda. Oh, oke. Hari yang berbeda, saya ambil refleksi si Monjunya dan orang yang lewat di depan persis Monumen Perjuangan, Monju Asetuti. Nah, kemudian ini foto-foto ujian gelar EPSI. Ya, jadi ada 12 foto. Kita susun. Foto yang terakhir disusun adalah seperti ini. Ini lewat seleksi juga Om. Kenapa? Boleh cerita dikit Om ini harmoninya gimana, dijelasin nggak? Iya, tadinya susunannya ada beberapa gitu ya. Oke. Ini hasil finishing terakhirnya susunannya seperti ini. Jadi harus dipisahin, jadi harusnya beloknya ada di kanan tadinya. Ya. Ini sudut ke kiri, ini ada apa gitu. Akhirnya ini dirubah, disusun jadi terakhirnya ini. Ini ujian yang keduanya seperti ini. Ujian pertamanya dirubah, ada 2 foto yang dianggap kurang dan diganti. Penggantinya tuh kalau masalah ini sama ada 2 ada penggantinya sama ini gitu. Ini nih. Jadi 2 ini ganti, yang barunya ini. Tadinya bukan itu gitu ya? Bukan. Oh, oke. Oke, ini ujian gelar karya. Iya, PSI. Nah ini adalah susunan pengurus sekolah foto Cabu di Ipung sekarang. Dan menikmati sebuah keindahan adalah sangat sulit diucapkan dengan kata-kata. Keindahan itu harus diberikan dalam sebuah memori. Penyimpanan memori keindahan harus dituangkan dalam sebuah bentuk karya sesuai dengan apa yang kita lihat dan dapat mengenang keindahan itu kembali. Sekian, terima kasih. Untuk sekolah coba itu ada beberapa, yaitu 1 kelas dasar dan kelas lanjutan. Nah, untuk yang mau mendalami beberapa bidang yang disukai di kelas khusus. Kalau saya misalnya sukanya foto model yang glamor, yang kelas glamor. Kita mau senang foto produk, masuk ke kelas khusus. Spesialis untuk moto slide, atau yang senang editing, masuklah kelas editing. Arsitek, kita pernah nyoba di beberapa tempat juga ya. Ya, itu di hotel biasanya. Kalau BW itu udah ada, yang sekarang ini udah ada kelas BW gelombang ketiga. Ya. Kalau yang menarik, ya tergantung kesenangan masing-masing lah. Ada senang studio, traveling itu. Betul. Di IG-nya di Cabu di Ipung yang Bandung, dan di Jakarta Cabu di Ipung Jakarta dengan telepon berikut ini. Oke.